Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa. Semoga kita lancar-lancar dalam menjalankan puasa Ramadan. Baik yang ini hari keempat ataupun ini yang hari kelima. Sama-sama lancar menjalankan saum di bulan Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan perantara beliau kita bisa menikmati nikmatnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, dan banyak nikmat lain sebagainya. Dan semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan keempat kita setelah jadi kita pasca deklarasi 1 Januari apa 1 Ramadan kita terus running untuk membuat kegiatan dan ini adalah bagian dari kegiatan pertama kami yang kami beri nama Ramadan Nomik dan di seri pertama kita sudah diskusi tentang kapitalisme, sosialisme dan Islam. Di seri kedua kita sudah berdiskusi tentang industri dan manusia. Di seri ketiga kita sudah diskusi tentang filantropi Islam dan sekarang keempat adalah ekonomi kaum marginal. Jadi nanti apa sih ekonomi kaum marginal nanti Kang Hira yang akan bercerita. Nama beliau nama aslinya ini Haris Wahyudin, tapi ya saya lebih akrab memanggilnya itu Kang Hira. Kang Hira ini luar biasa ya. Beliau ini banyak melakukan kegiatan aktivisme sampai terakhir kemarin Kang Hira sempat apa namanya ada kegiatan di mana Kang Ira di Jepang ya di Korea di Jepang ya Di Jepang ya. di Jepang jadi Kang Ira ke sana ke Jepang dalam rangka mungkin mengunjungi Naruto ya atau Hinata di sana jadi Kang Hira ini banyak beraktivisme ya kemarin apa namanya dan ya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kang Hira baik di organisasi-organisasi yang memang organisasi-organisasi kemahasiswaan yang formal ataupun gerakan-gerakan yang informal juga gerakan-gerakan kreatif minority atau gerakan-gerakan eh, voluntary, gerakan-gerakan kerelawanan. Nah, jadi dari banyak gerakan kerelawanan yang Kang Hira lakukan ini mencerminkan bahwa beliau ini memiliki jiwa sosial yang memang di atas rata-rata. Jadi apa sih nanti yang akan dibahas oleh Kang Kang Haris Wahyudin ini terkait apa namanya ekonomi komarginal nanti kita akan melihat bagaimana Mustad Afin, seorang Mustad Afin, seorang yang apa namanya bagaimana seorang person atau satu kelompok masyarakat yang memang secara sistemik mereka termarginalkan bisa struggling menghadapi keadaan finansial dan mereka terlepas dari persoalan-persoalan itu. Ah, nanti kita akan dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Hira bersama-sama. Monggo Ustadz Hira bisa dipantik kita semua agar nanti bisa ya apa namanya mendapatkan insight-insight baru. Monggo Kang Hira. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Waniar. Saya izin share screen terlebih dahulu, tapi sepertinya masih di disable ini, Mas Waniar, buat share screen-nya. Sudah, sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Semoga kita selalu ada berada di dalam lindungan dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin langsung saja nanti untuk perkenalan saya akan sampaikan di pertengahan diskusi kita kali ini kayak gitu karena ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan terkait diri saya pribadi kayak gitu karena kebetulan kajian kali ini tuh mungkin bisa dikatakan cukup berbeda gitu sekup atau lingkupnya kayak gitu. Eh, Ketika kita berbicara soal ekonomi kaum marginal kayak gitu. Jadi skupnya itu emang bukan skup-skup aktivis kayak gitu kayak misalkan berbicara soal kebijakan publik, berbicara soal akses terhadap sumber daya dan lain sebagainya. Tapi bukan itu kayak gitu. Akan tetapi perspektif yang saya coba bawa di sini itu merupakan perspektif yang bisa dikatakan sangat jarang sekali dibahas gitu oleh orang-orang kayak gitu. Oke, baik teman-teman. Nah, pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait alur diskusi kita kali ini tuh akan seperti apa. Jadi pertama, untuk perspektif yang akan saya gunakan di dalam kajian soal ekonomi kaum marginal ini, itu adalah autoetnografi. Kecenderungannya itu akan lebih besar ke autoetnografi. Nah, apa sih autoetnografi itu? Jadi autoetnografi itu adalah perspektif yang digunakan pada saat menyikapi atau melihat sesuatu yang terjadi di lingkungan kita gitu ya dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya itu menggunakan kacamata personal. Personal orang yang mengatakan dalam konteks kajian kita kali ini berarti perspektif yang digunakan itu adalah perspektif saya secara personal gitu. Lalu kemudian komunikasinya pun saya akan menggunakan storytelling, jadi tidak akan atau mungkin akan lebih sedikit mention diksi-diksi yang sifatnya itu akademis kayak gitu. Dan juga untuk pertanyaan besar kita saat ini untuk kajian kali ini adalah kita akan mempertanyakan kenapa yang miskin berpotensi untuk tetap miskin. Kayak gitu. Adapun skup pembahasannya seperti yang saya katakan tadi bahwa skup pembahasannya itu uh, tidak berurusan dengan hal-hal yang sifatnya pemerintahan, kebijakan publik ataupun hal-hal yang berbau aktivis, akan tetapi kecenderungannya itu akan lebih besar pada aspek-aspek yang sifatnya psikologi, kayak gitu. Jadi menyalahkan pemerintah itu di sini akan cenderung lebih sedikit, kayak gitu. Karena saya ingin memberikan perspektif yang berbeda, gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui soal ekonomi kaum marginal dalam perspektif keaktivisan, itu sepertinya ada cukup banyak orang yang lebih capable dibandingkan saya gitu untuk menceritakan hal ini. Why? Nah, kenapa membahasnya secara autoetnografi? Alasannya sesederhana pengkajian ekonomi kaum marginal dalam perspektif autoetnografi itu sangat sedikit kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kita berbicara soal ekonomi kaum marginal, pasti lingkupnya itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu rasionalitas kayak gitu. Sementara jarang tuh kalau misalkan orang-orang yang membahasnya itu dalam sudut pandang empati kayak gitu. Makanya saya di sini ingin memberikan satu insight yang mungkin bagi beberapa orang itu terbilang cukup baru lah kayak gitu dalam mendapatkan informasi ini. Nah, adapun saya perlu menjelaskan ketika berbicara soal marginal. Jadi biasanya kalau misalkan kita berbicara soal marginal, pengklasifikasian kita itu senantiasa disematkan terhadap profesi dari kaum marginal itu sendiri. Seperti misalkan pengemis, pemulung, dan lain sebagainya kayak gitu. Akan tetapi, klasifikasi marginal yang saya akan gunakan di sini itu adalah lebih kepada aspek keadaan atau sifat yang dimiliki oleh si orang yang termarginalkan ini. Kayak gitu. Jadi saya pun tidak akan mention soal pemelung, pengemis dan lain sebagainya, tetapi kita akan menitik beratkan pada aspek-aspek yang sifatnya itu berbasis keadaan.
Oke, karena autoetnografi itu kita berbicara soal perspektif yang saya gunakan kayak gitu ya untuk membuat statement atau membangun hipotesis ataupun berkomentar soal ekonomi marginal, maka orang yang mengatakan tersebut itu harus memiliki keterkaitan atau kedekatan dengan topik yang ingin dibahas. Dengan kata lain, kalau misalkan topiknya itu kaum marginal, berarti kalau pakai sudut pandang autoetnografi, orang yang menyampaikannya itu harus memiliki kedekatan dengan kaum marginal kayak gitu. Maksudnya dia bisa merasakan kayak gitu, menjadi kaum marginal itu seperti apa. Jadi di sini saya perlu sampaikan saya secara pribadi kayak gitu seberapa kredibilitasnya saya untuk menyampaikan ini secara etnografi. Jadi uh, pertama gitu ya saya termasuk kalau misalkan dalam asnaf itu saya masuk 7 dari 8 asnaf kayak gitu. Jadi saya masuk seluruh asnaf kecuali mualaf doang kayak gitu. Jadi Riko pernah, fakir masih, miskin juga masih kayak gitu. Terus juga Fisabilillah pernah juga, Ibnu Sabil juga pernah juga kayak gitu. Waktu itu Ibnu Sabil pernah luntang lantung gak tahu arah gak tahu tujuan waktu itu di Bekasi, di daerah Bekasi, di daerah Bantar Gebang, dengan kondisi itu gak tidur di tempat yang menetap, tidur di pinggir jalan dan makan makan dari makanan sisa orang-orang yang ada di pinggir jalan pun termasuk minum pun dari sana karena biasanya di kota-kota besar ada tuh orang-orang yang makan di pinggir jalan terus masih ada sisa tuh. Nah, biasanya saya makan di situ kayak gitu dan itu terjadi beberapa bulan. Dan saya mengitari Bekasi waktu itu dengan cara jalan kaki. Itu terjadi pada saat 2011 2012-an. Di situ waktu jadi Ibnu Sabil pun termasuk Rikob dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman saya juga memvalidasi kayak gitu bahwa oh iya betul ente masuk 7 dari 8 asnaf kecuali mualaf kayak gitu. Jadi teman-teman saya pun gitu itu memvalidasi hal tersebut. Pun termasuk ditambah sama yatim juga sejak dini. Jadi saya besar tanpa ayah kayak gitu dan juga ibu saya pun meninggal pada saat saya umur masih kecil lah kayak gitu dan meninggalnya pun kurang lebih kondisinya itu sama kayak Rasulullah kayak gitu. Rasulullah juga besar tanpa ayah, terus juga pada saat ibunya meninggal juga itu benar-benar di depan matanya ya itu pun merasakan kayak gitu. Jadi apa ya? Ada kemiripan kayak gitu sama Rasulullah ini kayak gitu. Dalam hal yang sifatnya itu hal-hal yang sifatnya itu miris kayak gitu. Nah, pun termasuk kondisi keluarga dan juga lingkungan saya itu saya lebih lama bergaul di keluarga dan juga lingkungan yang sifatnya itu buruh tani dan juga pedagang kecil di daerah pedesaan kayak gitu yang dimana notabene itu kita tahu daerah pedesaan dan ketika kita berbicara soal desa itu ketertinggalannya seperti apa ya we know lah kayak gitu seperti apa ketertinggalannya apabila kita coba bandingkan dengan kaum perkotaan. Nah, di sini juga saya menampilkan waktu saya di Jepang kayak gitu. Yang di tengah itu saya foto di Waseda University di Tokyo. Kalau misalkan nggak tahu, Waseda University ini merupakan kampusnya Jerome Pauline. Dan juga yang di sebelah kirinya itu waktu itu saya diminta untuk memberikan statement untuk majalah ASEAN. Tapi maksud saya di sini menampilkan ini bukan sombong kayak gitu. Akan tetapi ada satu cerita yang nantinya akan saya coba sampaikan di slide-slide berikutnya tentang kenapa kan saya miskin nih Pak, masuk 7 dalam 8 asnaf kayak gitu. Dan saya pun diberikan peluang yang dimana peluang ini tuh gak semua orang bisa dapetin kayak gitu. Yang salah satunya itu adalah bisa ke Jepang, bisa punya akses secara personal terhadap staf di kedutaan besar Jepang dan saat ini pun saya masih simpan kontaknya dan masih kontekan kayak gitu. Akan tetapi kenapa pada saat sudah mendapatkan peluang ini tuh tidak saya maksimalkan sehingga saya masih tetap dalam keadaan 7 dari 8 asnaf ini kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi meskipun sudah diberikan peluang, tapi kenapa masih sulit sekali untuk keluar dari kemiskinan? Nanti saya akan ceritakan di slide-slide berikutnya. Kayak gitu.
Oke, kita masuk ke pembahasan teman-teman. Alasan pertama, secara autoetnografi, kenapa orang miskin itu akan berpotensi untuk tetap miskin atau bahkan miskinnya itu lebih parah karena psikis kami gak beres. Jadi saya pernah baca buku dari salah satu dokter psikologi, namanya itu Dokter Glover. Saya lupa lagi nama panjangnya itu apa, yang dimana beliau itu menerbitkan satu buku, judulnya itu adalah No More Mr. Nice Guy. Nah, jadi di dalam buku itu tuh disampaikan bahwa orang-orang nice guy itu merupakan orang-orang yang dimana kondisinya itu broken. Dan pada saat di buku itu pun, pada saat menjabarkan soal kondisi nice guy ini, itu sangat relevan sekali dengan saya kayak gitu. Pertama, yatim, tidak ada figur ayah gitu pada saat tumbuh kembang semasa kecil kayak gitu. Pun termasuk lebih banyak diasuh oleh seorang ibu pada saat tumbuh kembang pada saat saya masih kecil kayak gitu, dan itu sangat relevan sekali di dalam buku tersebut kayak gitu. Nah, lalu kemudian yang bikin saya miris dan juga gimana ya, kayak misalkan kayak kayak jadi hopeless gitu ya untuk menjalani hidup ini itu adalah Dr. Glover ini menyampaikan bahwa orang yang terkena nice guy syndrome itu disebutnya, itu merupakan salah satu istilah psikologi. Jadi nice guy syndrome itu adalah seperti apa yang saya katakan tadi gitu, kondisinya seperti itu, tanpa ayah, diasuh dengan ibu, dengan berbagai macam kekurangan yang sifatnya itu moral. Ya, yang paling pahitnya itu adalah di buku tersebut itu disampaikan, bahkan ini masuknya pun studi kasus kayak gitu. Berarti kalau misalkan basisnya studi kasus, berarti ada orang yang mengalami kejadian ini kayak gitu. Berarti valid nih gitu maksudnya apa yang disampaikan oleh si dokter ini. Jadi beliau itu menyampaikan katanya bahwa orang yang nice guy syndrome itu akan memiliki kecenderungan untuk gagal dalam menjalani hidup. Meskipun di dalam buku tersebut potensi orang-orang yang broken ini terkadang potensinya itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang pada umumnya. Biasanya lebih cerdas, lebih pintar, bahkan etos kerjanya pada saat sudah mengambil suatu keputusan itu bakal mati-matian mengejarnya. Akan tetapi, Dr. Lopo mengatakan karena nice guy syndrome ini tidak beres di kepalanya kayak gitu. Karena itu entah itu karena depresi, entah itu karena anxiety, entah itu karena stres, pada akhirnya setiap peluang, setiap potensi yang mereka miliki itu tidak bisa mereka maksimalkan. Karena apa? Karena di dalam otaknya itu bukan bukan memikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari kemiskinan. Akan tetapi yang ada di pikirannya itu adalah kok kondisi gue kayak gini ya? Kok orang lain bisa ya kayak gitu? Kok aing kondisinya kayak gini aja kayak gitu? Kok orang lain bisa sih berbahagia sama keluarga-keluarganya misalkan pada saat lebaran, kok aing diem sendirian, gak sama siapa-siapa, gak punya apa-apa dan gak bisa kemana-mana karena gak punya duit dan lain sebagainya, sehingga sehingga pikiran-pikiran ataupun waktu dan juga tenaga yang bisa digunakan gitu ya untuk memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari kemiskinan itu pada akhirnya tidak dilakukan. Karena apa? Lebih banyak memikirkan kondisi-kondisi realitas yang dimana seakan-akan dunia itu tidak adil. Kayak gitu. Nah, kurang lebih kalau misalkan saya coba analogikan adalah kita semua pastinya meyakini dan 100% akan membenarkan bahwa untuk hari ini, untuk saat ini, belajar bahasa Inggris itu merupakan suatu hal yang penting. Kita semua pasti meyakini hal tersebut. Akan tetapi, meskipun kita menganggap hal tersebut penting, tapi kita tidak pernah melakukan hal tersebut. Betul gak? Ya. Kita penting bahasa Inggris itu, tapi kita gak pernah melakukannya. Kenapa kayak gitu? Karena ada banyak hal gitu, ada banyak variabel yang pada akhirnya hal tersebut itu, variabel tersebut itu menunda kita atau bahkan menjadikan kita untuk tidak melakukan apa yang menurut kita sebetulnya itu tuh penting. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, kondisi orang yang miskin untuk bagaimana caranya keluar dari kemiskinan. Jadi
jawaban dari pertanyaan yang di awal tadi, kenapa orang miskin itu masih memiliki potensi untuk menjadi miskin, itu karena psikis kami gak beres kayak gitu. Ada banyak realitas yang kami rasakan kayak gitu, yang pada akhirnya kepikiran sehingga kami pun tidak memikirkan juga tidak mengusahakan untuk bagaimana caranya keluar dari kemiskinan. Itu yang pertama. Nah, pun termasuk tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya. Saya pernah ke Jepang, ikutan youth exchange waktu itu, dan saat itu pun kami duduk satu meja dengan orang-orang dari kedutaan besar Jepang di Jakarta waktu itu, dan saya pun masih punya kontaknya. Dan logikanya gitu ya, logikanya kalau misalkan udah punya akses relasi terhadap ke sana dan bisa dimanfaatkan, kenapa gak dilakuin? Pasti berpikirnya kan seperti itu kayak gitu. Akan tetapi hal tersebut itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kami tidak memikirkan hal tersebut. Kami lebih memikirkan realitas tadi seperti yang saya sampaikan kayak gitu. Kenapa sih hidup ini gak adil? Kenapa sih? Kenapa sih gua tuh masih berada di dalam satu kondisi yang seperti ini aja, dan itu tuh terus menerus kayak gitu, terus menerus. Dan dalam keilmuan psikologi gitu ya, untuk bagaimana caranya kita mendapatkan moral dan juga dorongan untuk melakukan sesuatu, setidaknya kita itu memiliki teman untuk bercerita, dan kemudian si teman ini tuh uh, memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan moral bagi kita agar kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, kondisinya adalah terkadang orang miskin itu gak punya teman yang seperti itu. Ada hubungannya dengan poin yang kedua, yaitu lingkungan kami mengekang kami untuk keluar dari kemiskinan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya concern di psikologi pernah mendengar istilah mentalitas kepiting, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah crab mentality. Mentalitas kepiting. Jadi mentalitas kepiting itu adalah mentalitas di mana pada saat seseorang ingin merubah situasi dan juga kondisi hidupnya, si orang lain tuh tidak akan mengizinkan orang tersebut untuk berubah. Si orang lain tersebut ini ingin tetap memasukkan orang yang ingin berubah tadi masih dalam suatu kesatuan lingkup kelompoknya kayak gitu. Contohnya misalkan kayak gini. Misalkan aku miskin nih, lalu kemudian saya ingin berubah kayak gitu. Saya ingin berubah misalkan dengan cara bikin usaha kayak gitu. Bikin usaha misalkan kayak gitu. Nah, lingkungan orang miskin biasanya ngapain usaha? Kayak yang bisa aja, emang 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 lu punya modal. Emang lu punya relasi yang kuat? Emang lu tahu ilmunya seperti apa? Kayak gitu. Soal mau usaha, modal aja gak punya, misalnya kayak gitu. Nah, kurang lebih contoh-contoh crab mentality itu seperti itu. Dan itu tuh lazim terjadi di lingkungan masyarakat yang miskin kayak gitu. Bahkan di keluarga saya pun, nenek saya itu pernah berkata seperti ini. Sekolah mah gak usah tinggi-tinggi. Yang penting sekolah mah bisa baca, nulis, sama menghitung. Udah itu doang. Jadi lulus SD pun cukup. Dan pernah dikatakan seperti itu. Sampai pada akhirnya saya pun waktu itu memutuskan diri untuk tidak sekolah SMP oleh gara-gara nenek saya ini. Yang kemudian saya pun pada akhirnya masuk SMP karena dipaksa oleh tetangga saya waktu itu. Nah, si lingkungan ini gitu ya, pun termasuk ada satu teori, saya lupa lagi teorinya ini siapa, bahwa pada saat kita menjadi kaum minoritas gitu ya, di dalam lingkungan kaum yang mayoritas, maka kita pun akan memiliki kecenderungan gitu ya, meskipun kita memiliki pemikiran yang berbeda gitu ya dengan si kaum mayoritas ini, akan tetapi seiring berjalannya waktu kita pun akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti pola si mayoritas tadi. Nah, alasannya itu kenapa kalau misalkan pakai keilmuan psikologi adalah manusia itu cenderung tidak ingin dialienasi atau dimarginalkan oleh
sosial masyarakatnya atau oleh lingkungan sekitarnya gitu. Nggak mau kan gitu tiba-tiba dimusuhin seorang diri gitu oleh masyarakat sendiri. Nggak mau kan dijadiin kaum terusir oleh lingkungan kita sendiri kayak gitu. Nah, manusia itu dalam kata psikologi, manusia itu memiliki kecenderungan untuk seperti itu. Itulah alasan kenapa terkadang kita itu tidak suka untuk memulai perdebatan ataupun kericuhan. Sangat jarang sekali orang-orang yang berani untuk berkonflik, untuk berdebat dengan orang lain gitu. Kenapa? Karena ada ketakutan seperti itu kayak gitu. Nah, ini pun terjadi di orang-orang kaum yang miskin kayak gitu. Pada saat orang kaum miskin ini ingin berubah untuk mengubah kondisi hidupnya, kondisi ekonominya, orang-orang tuh menarik kita kembali untuk udahlah gak usah usaha, ntar juga gagal kayak gitu. Kalau misalnya udah gagal, udah ngapain melakukan suatu hal yang udah pasti gagal, modal gak punya dan lain sebagainya. Jadi si lingkungan kita tuh akan menarik kita kembali gitu untuk menjadi bagian daripada mereka. Yang awalnya kita tuh gak nerima apaan sih gini gitu dan lain sebagainya. Tetapi karena ada ketakutan untuk dialienasi, maka kita pun seiring berjalannya waktu akan mengikuti pola dari apa yang lingkungan kita percayai. Sehingga yang tadinya kita ingin keluar dari kemiskinan, pada akhirnya ya tetap miskin. Kenapa? Karena faktor lingkungan tadi yang mengekang untuk kita bisa keluar dari kemiskinan. Lalu kemudian, mungkin saya bisa katakan untuk poin nomor tiga ini lingkupnya itu ada di sekitaran taktis atau teknis kayak gitu, atau bukan mungkin strategis. Jadi orang miskin pada saat ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik kayak gitu ya, itu tuh terlalu banyak prasyarat untuk melakukan sesuatu. Dan itu tuh terkadang menjadi beban yang sangat menyebalkan kayak gitu. Bikin stres, bikin depresi kayak gitu. Contoh misalkan kayak gini. Contoh misalkan kita ingin usaha. Jangan usah deh, konteksnya apa ya? Misalkan kita ingin belajar bahasa Inggris ke Pare-Pare misalkan, ke kampung Inggris kayak gitu. Oke. Bedanya dengan orang yang kaya adalah orang kaya gak usah mikirin sesuatu, yang penting mau. Udah beres tuh. Karena material punya kayak gitu. Relasi juga punya mungkin kayak gitu. Ya, contoh lah kayak misalkan Gibran Rakabuming kalau misalkan dia ingin belajar bahasa Inggris di Kampung Pare kan ya tinggal maunya doang kayak gitu. Nah, orang miskin itu gak bisa modal mau doang kayak gitu. Ketika memiliki keinginan untuk misalkan ingin belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris, oke, duit untuk daftarnya gimana? Gimana cara dapetinnya? Oke, harus kerja dulu. Oh, berarti harus nunggu dong, harus nunggu waktu dulu dong kalau misalkan kerja dulu. Oke, pada saat kerja, kerja pun pastinya nggak bakal selalu mulus gitu. Oke, kalau misalkan pada saat kerja kita mendapatkan lingkungan yang baik. Kalau misalkan enggak, pikiran lagi ke kita, membuat masalah. Pada akhirnya, kalau misalkan kondisinya stres, menjadikan itu permasalahan bagi kita. Akhirnya kinerja kita pemburuk, bisa jadi gaji kita gak cair gitu pada saat kerja. Akhirnya kita pun nyari lagi kerjaan yang lain kayak gitu. Masih mending kalau misalkan satu kali gagal, coba lagi berhasil kayak gitu. Kalau misalkan gagal lagi, nah lalu kemudian setelah punya duitnya, oke, ongkos ongkos transportasinya kayak gimana ya? Aduh, ongkos transportasinya harus dicari lagi. Oh, duitnya ini cuma cukup buat daftar di kampung Inggris, kerja lagi. Oke, misalkan transportasi transportasi sama biaya administrasinya itu udah terselesaikan. Aduh, aku gak kenal siapa-siapa, terus aku juga kurang bisa gaul. Aduh, harus kayak gimana ya? Nah, itu tuh beban pikiran dulu. Oke, bagaimana caranya ya kalau supaya bisa punya teman di sana? Gimana caranya ya supaya gak introvert? Apa aku harus latihan dulu? Apa aku harus gimana dulu dan lain sebagainya? Belum lagi permasalahan insekuritas yang membuat kita tuh jadi jiper juga gitu untuk pergi ke kampung Inggris kayak misalkan oh komunikasi aku belum bagus, aku khawatirnya kalau misalkan di sana orang-orang itu pada bagus ngomongnya bahasa Inggris, aku gak bisa apa-apa, harus kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Banyak banget prasyaratnya kayak gitu. Bagi orang miskin itu bisa mendiasporakan dirinya sendiri untuk keluar dari kemiskinan kayak gitu. Terlalu banyak prasyarat. Dan mungkin kalau misalkan dari apa yang saya pernah alami bahkan
eh, saat ini saya masih berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, semester 8 dan mata kuliah saya masih ada yang sekitar 4 atau 5. Alasannya bukan karena tugas saya jelek, tapi emang jarang masuk. Kenapa jarang masuk? Karena gak punya ongkos buat pergi ke kampusnya. Bisa sebetulnya untuk beberapa pertemuan kayak gitu ya. Bisa uang tersebut dipakai buat ongkos, akan tetapi gak bakal makan. Oke kan, kan lu punya temen kayak gitu. Kenapa gak minta bantuan sama teman? Nah, gini teman-teman, terkadang orang yang kondisinya seperti saya kayak gitu ya, asnaf, yatim, miskin pula kayak gitu, agak susah gitu ya. Gak punya material, moral pun gak punya kayak gitu. Relasi pun ya segitu adanya kayak gitu. Nah, itu tuh akan menimbulkan dampak psikologi bahwa orang ini tuh pada saat tumbuh kembangnya akan gak enakan, keenakan untuk menyusahkan orang lain. Sehingga dia pun akan memiliki kecenderungan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Kenapa? Karena dia gak mau menyusahkan orang lain. Dan juga ada pikiran-pikiran yang dimana pikiran itu tuh pada saat aku meminta bantuan kepada orang lain, berarti suatu saat nanti aku juga harus bisa ngasih bantuan ke orang tersebut. Akan tetapi kondisi aku hari ini tidak memiliki apa-apa. Apa yang bisa aku berikan? Aku khawatirnya gak bisa memberikan apa-apa, justru malah membebankan. Pada akhirnya gak minta tolong. Pada akhirnya memutuskan untuk bahkan beberapa kali pernah gitu jalan kaki dari kampus ke tempat tidur. Ya saya nyebutnya tempat tidur kayak gitu karena bukan rumah sih kayak gitu. Dia tinggalnya pun di sekre kayak gitu. Jadi dengan jarak waktu itu tuh dari kampus ke tempat tidur itu jaraknya sekitar 3 jam jalan kaki. Ya coba teman-teman bayangin aja lah, itu jaraknya lebih dari 10 kilo kayak gitu. So, itu tuh kalau kalau saya nggak salah, kalau saya nggak salah gitu sekitar 30 gitu, 30 kilo gitu, atau mungkin berapa kayak gitu. Tapi yang jelas lebih dari 10 kilometer kayak gitu, dan itu jalan kaki gitu. Dan pernah melakukan itu beberapa kali, dan bukan berarti gak punya teman, karena emang gak enak aja kayak gitu. Nah, mungkin untuk beberapa teman-teman yang tidak memiliki background yang mirip seperti saya, mungkin kayak aneh kayak gitu ya. Ngapain, ngapain sih? Kenapa gak minta tolong aja kayak gitu? Gak bisa, Pak. Karena tadi juga gitu, balik ke poin yang pertama, psikis kami gak beres kayak gitu. Pun termasuk Fahrudin Faiz, salah satu kalau tidak salah dosen dosen atau orang yang suka berbicara soal filsafat, beliau itu pernah mengatakan bahwa orang yang broken home itu sensitivitasnya lebih lebih tipis dibandingkan orang-orang pada umumnya. Sehingga sesuatu hal yang oleh orang umum itu dianggap bercandaan, oleh orang yang broken itu bisa dianggapnya penghinaan, bisa dianggapnya pembulian gitu. Karena apa? Saking sensitifnya. Oke, mungkin ini terdengarnya hiperbola dan lain sebagainya, akan tapi faktanya memang seperti itu, Pak. Dan itu juga banyak terjadi di khususnya gitu ya, di teman-teman yang kuliah di psikologi kayak gitu. Banyak banget tuh orang yang broken di sana kayak gitu. Dan sejauh saya observasi mereka kayak gitu ya, apa yang saya katakan tadi itu bisa dikatakan cukup valid juga kayak gitu. Jadi selama 4 tahun juga selama saya berkuliah dan juga berorganisasi, saya sudah sekitar kurang lebih saya sudah ngobrol secara deep talk dengan mereka, ya dengan teman-teman yang ada di kampus, yang dimana kebanyakannya itu adalah teman-teman dari psikologi. Kalau misalkan saya jumlahkan kurang lebih selama 4 tahun saya kuliah itu hampir 100 lebih lah, 100 lebih orang gitu. Kita di talk di sana untuk mengkaji bagaimana kondisi psikis mereka, dan ternyata apa yang mereka alami itu adalah konklusinya itu adalah apa yang saya sampaikan saat ini. Dan sayangnya saya saya tidak membuat hal tersebut itu menjadi penelitian, sehingga emang buktinya itu jadi agak kurang kayak gitu. Oke, begitu teman-teman. Nah, konklusinya itu adalah mengacu kepada perspektif autoetnografi.
dengan basis empati, kecenderungannya bukan basis rasionalitas, tentang ekonomi kaum marginal. Jadi yang miskin semakin miskin terjadi karena kepalanya itu tidak beres. Maksudnya kepalanya tidak beres itu adalah psikisnya tidak beres. Sehingga setiap peluang, setiap kesempatan, setiap potensi yang dimiliki oleh si orang miskin ini pada akhirnya tidak termaksimalkan. Gara-gara apa? Gara-gara apa yang dipikirkannya itu bukan memikirkan soal potensi, peluang dan lain sebagainya kayak gitu. Akan tetapi orang tersebut itu lebih berpikir soal realitas kehidupannya itu seperti apa. Sehingga tidak aneh juga pada saat teman-teman mungkin bisa coba gitu sekali dua kali terjun ke lingkungan masyarakat yang bisa dikategorikan miskin kayak gitu. Coba ngobrol sama mereka kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman memiliki pemahaman dan bisa memahami komunikasi yang sifatnya itu non positivistik, atau kita bisa mengetahui komunikasi di balik kenapa orang tersebut ini mengatakan hal yang seperti itu kayak gitu. Teman-teman akan menemukan bahwa permasalahan orang miskin itu, akar permasalahannya itu sebetulnya ada di kepala mereka. Jadi sebetulnya orang miskin, apalagi kalau misalkan orang ini memiliki potensi, peluang dan juga peluang yang bagus, maka sebetulnya orang tersebut itu memiliki persentase yang besar gitu untuk bisa keluar dari kemiskinan. Andaikan psikisnya andaikan psikisnya beres. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oh ini 10 ya. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Jadi silakan bagi teman-teman untuk bisa uh, memberikan pertanyaan mungkin, dan mungkin apabila teman-teman yang ada di sini itu sedang melakukan penelitian soal kaum marginal kayak gitu, atau penelitian soal psikologi pun termasuk ada apapun yang berkaitan dengan psikologi ekonomi, teman-teman bisa tanyakan di sini, dan ini pun bisa sebetulnya bisa dijadikan sebuah penelitian gitu. Masuknya adalah penelitian kualitatif, kualitatif naratif kayak gitu, untuk membahas soal kaum orang-orang yang termarginalkan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan karena ini juga storytelling, jadi pada akhirnya pun sistematikanya pun tidak terlalu akademis kayak gitu, agar teman-teman juga setidaknya bisa lebih mencerna kayak gitu apabila saya menggunakan storytelling dan juga menggunakan personal experience di sini. Terima kasih, itu saja. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Fania. Oke, terima kasih Kang Wahyu. Oh bukan ya, Kang Hira ya. Terima kasih atas pemaparannya nih, luar biasa ya. Jadi saya dari tadi ini sungguh-sungguh apa namanya mengingat perjalanan berapa tahun yang lalu, memang melihat Kang Hira dari dekat ya, merasakan betul. Jadi kalau bahasa Soekarno itu harus menyium bau keringat rakyat, kayaknya Kang Hira tidak perlu melakukan itu gitu. Cukup mencium bau keringat sendiri itu sudah lebih dari cukup ya. Ah, ini ada apa namanya? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan terkait apa namanya persoalan malam hari ini. Saya izin sebentar ya, mau ambil charger laptop. Silakan teman-teman bebas untuk pertanyaannya kayak gitu. Dan kalau misalkan nggak pede buat bicara, itu bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat kayak gitu. Oke, Kang Hira, sambil nunggu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kan Kang Hira ini kan di posisi yang saya juga sebenarnya, kalau Kang Hira ingat, saya pernah sampaikan ke Kang Hira bahwa ada anak yang apa nama bukunya saya lupa, itu yang anak yang lahir di orang tua kaya, orang tua miskin itu. Eh, saya pernah bertanya ke Kang Hira dulu itu. Kang Hira ini Ya, kan berkesadaran bahwa oke, saya punya masalah ini, saya sadar bahwa saya ada kekurangan ini. Tapi
Apa kira-kira kita kan sudah tahu nih kita punya kelemahan A, maka kan pilihannya choice-nya hanya ada tiga. Pertama membiarkannya, yang kedua memperbaiki apa yang kurang, atau ketiga kita ya kita punya kelebihan A, kita punya kekurangan B, kekurangannya kita tinggalin biar gitu aja. Yang penting kelebihannya kita upgrade sedemikian rupa. Kira-kira dari ini Rich Dad Poor Dad ya, jadi Robert Kiyosaki. Jadi kan ada orang yang yatim karena orang yatim orang tuanya meninggalkan harta waris banyak, ada orang yang yatim orang tuanya tidak meninggalkan harta waris. Kan ini juga akan sangat berbeda ya. Nah, kira-kira dari tiga tiga choice tadi itu mana kira-kira yang memang dipilih oleh Kang Hira? Banyak kawan-kawan yang pada akhirnya memilih untuk oke, saya akan tetap miskin seperti ini saja karena tadi Kang Hira juga sebut karena ada ikatan lingkungan ya, ada ikatan sosiologis yang luar biasa. Jadi kalau kita mau kaya saja kayaknya tidak boleh. Karena kalau kita jadi orang kaya, kita akan teralienasi dari lingkungan miskin kita. Ini kan jadi problem. Tapi kan Kang Gira tidak di posisi itu, tapi di posisi yang berkesadaran. Nah, kira-kira dari tiga choice tadi, mana yang kira-kira dilakukan untuk menangani apa yang terjadi? Monggo Kang Gira, sambil nunggu dari kawan-kawan. Oke. Sebetulnya kalau misalkan choice-nya itu, kalau saya sih memilih untuk yang tadi gitu ya, mengubah situasi yang saya lakukan. Akan tetapi pilihan pilihan tersebut itu sebetulnya fluktuatif kayak gitu. Terkadang saya coba untuk keluar dari zona kemiskinan ini, tapi terkadang juga saya terjebak di dalam, ya udahlah membiarkan saja kayak gitu. Dan bukan karena dan alasan ini pun apa ya? Dan alasan ini pun agak agak cukup sulit gitu untuk saya bisa merasionalisasikannya gitu karena ada keterkaitan dengan ini apa dengan kesadaran dengan alam bawah sadar kayak gitu sehingga terkadang di satu momen saya pun akan memiliki giroh yang sangat kuat kayak gitu ya untuk bagaimana caranya keluar dari kemiskinan kayak gitu dan mungkin sampai dengan saat ini pun saya mendapatkan apa yang pernah saya lakukan dengan mengambil keputusan untuk keluar dari kemiskinan. Kayak misalkan literasi finansial saya jadi lebih baik kayak gitu. Saya memiliki pemahaman soal investasi kayak gitu, investasi kecil-kecilan, misalkan kayak reksadana dan lain sebagainya yang mungkin bahkan untuk beberapa orang pada umumnya instrumen investasi itu terkadang jarang mereka uh, mereka mereka kaji gitu informasi soal tersebut kayak gitu. Akan tetapi di satu momen juga itu akan terjadi juga kayak gitu ya secara tidak sadar bahkan di mana saya pun akan membiarkan hal tersebut itu terjadi gitu. Halo Kang Gira. Halo teman-teman, suara saya masuk enggak ini? Masuk. Oh, ini Kang Hiranya ada kendala Pada mungkin. state di mana kita menggunakan Oke, rasionalitas yang Mas. sangat tinggi gitu. Oke, oke. Sudah nyambung lagi Kang Hira? Sudah bergabung kembali bersama kami? Oh, oh, oh tadi lost connection ya? Oh Ya, ya Allah. oke, nggak apa-apa. Moga-moga lanjut Kang Hira. Oke, oh sampai sampai mana tadi by the way? Tadi itu sampai, ya pada akhirnya saya tidak punya pilihan. Nah, pada akhirnya saya tidak punya pilihan kayak gitu. Nah, bukan berarti gimana ya? Bukan berarti gimana ya saya mengatakannya itu. Kita bisa memilih, tapi terkadang alam bawah sadar kita pun membuat kita secara tidak sadar membuat pilihan yang buruk kayak gitu. Gitu. Yang dimana juga manusia kan sebetulnya lebih banyak di drive-nya itu sama alam bawah sadar gitu dibandingkan alam yang sadar gitu, alam di atas sadar, gitu, alam atas sadar. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan berbicara soal keluar dari zona kemiskinan itu aspeknya itu bukan hanya di hal-hal yang sifatnya itu material kayak gitu. Akan tetapi justru tantangan yang paling besar bagi orang-orang miskin untuk keluar dari zona kemiskinan itu adalah hal-hal yang sifatnya itu tidak terlihat, yaitu kondisi mentalitas mereka gitu, kondisi kondisi pikiran mereka itu seperti apa kayak. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas.
Saya ada yang mau ditanyain nih Kang Hira. Boleh nggak Mas Paniar ini? Oh, Saya boleh, bergabung. boleh. Monggo, monggo. Ya, gini ya Kang Hira. Jadi ada sebuah kesadaran yang pada akhirnya mungkin muncul pada malam hari ini. Saat Kang Hira mungkin tadi menjelaskan betapa sulitnya bertahan hidup ya. Bukan 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 cuma hidup tapi bertahan. Ya, ada kata bertahan di situ. Kalau orang kan ya hidup-hidup tapi mungkin ada orang yang menjalani kehidupan tuh ya hanya menjalani kehidupan tapi ada orang yang susah payah bertahan gitu untuk tetap hidup gitu kan. Saya tahu betul lah bagaimana Kang Hira menahan lapar 2 hari 3 hari gitu. Jadi bulan puasa ini mungkin teman-teman kita sama-sama gitu ya, mungkin merasakan apa itu kemiskinan minimal lewat lapar dan haus gitu. Nah maksud saya kesadaran itu bentuknya seperti ini. Orang miskin itu cenderung umurnya lebih pendek gak sih? Gitu. Karena akses dia terhadap pertahanan hidup itu ya hanya segitu-gitunya gitu kan. Daripada orang yang mungkin punya privilege, punya punya kekayaan gitu. Orang yang kaya mungkin saat dia sakit, dia bisa langsung menyembuhkan itu dengan beli obat atau misalkan datang ke dokter dan ditangani oleh profesional. Sementara orang miskin kan tidak demikian gitu. Orang miskin kan saat dia terkena penyakit, yang mana penyakit itu juga datang karena eh, lingkungannya yang memang hanya segitu-gitunya dia bisa apa namanya dia bisa jalani gitu. Artinya makanan yang dia makan, terus minuman yang dia minum itu tidak sesehat, tidak sebagus, tidak seberkualitas orang-orang kaya yang mungkin bisa bertahan hidup. Artinya kecenderungan dan kecondongan untuk sakit itu lebih besar gitu kan orang miskin itu daripada orang kaya. Maka mungkin angka kematian yang saat ini tercatat itu ya angka kematian yang didominasi oleh orang miskin gitu. Tapi kenapa nih orang miskin kok jumlahnya terus-menerus lebih banyak gitu kan? Eh, Kesadaran-kesadaran inilah yang mungkin muncul malam hari ini khususnya di saya pribadi gitu. Nah, pertanyaannya eh, Kang Hira nih meyakini seberapa lama kira-kira bisa bertahan hidup gitu. Maksudnya di tengah-tengah apa ya keputusasaan akan hidup kan banyak orang pada akhirnya kalau miskin tuh ya pilihannya yang putus asa gitu yang tadi Mas Faniar sampaikan dia punya pilihan mungkin untuk berubah juga saat dalam proses perubahan itu ternyata banyak masalah yang dihadapi di samping juga apa namanya psikis yang tidak selesai gitu di kalangan orang miskin akhirnya keputusasaan tuh sangat amat gampang muncul gitu. Nah, pertanyaan saya sesederhana itu. Sampai kapan kira-kira Kang Hira meyakini bahwa hidup Kang Hira ini bisa bertahan dan usaha-usaha yang Kang Hira lakukan saat ini itu bisa Kang Hira rasakan manisnya eh, dalam masa hidup Kang Hira gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Eh, Maaf ya kalau mungkin ini sensitif gitu. Monggo, Kang Hira. Jadi, angka harapan hidup Kang Hira kira-kira ini sampai berapa? Tapi kota yang paling, Pak, World Happiness Review itu juga merilis bahwa lagi-lagi ini tidak sama dengan ya, tidak ekuivalen negara yang angka kebahagiaannya tinggi juga angka bunuh dirinya juga juga tinggi. Jadi apa namanya ya ini nanti bisa dijawab sama Kang Hira. Kira-kira sampai kuat sampai berapa lama lagi bisa bertahan hidup gitu. Oke, sampai kapan ya kayak gitu. Sebetulnya kalau misalkan berbicara soal keyakinan pribadi gitu ya tentang akan sampai berapa lama saya hidup, setidaknya saya pernah berpikir bahwa umur saya tidak akan lebih dari 30 tahun. Saya pernah meyakini hal tersebut kayak gitu. Dan permasalahannya itu bukan karena kemungkinan saya akan sakit, kemungkinan saya akan terkena apa kayak gitu, kemungkinan saya akan kecelakaan bukan. Tapi alasannya sederhana. Alasannya itu karena siapa sih yang ingin hidupnya itu ada di dalam kemiskinan kayak gitu. Uh, ini masih connect ya? Masih masih. Tapi Kang Hira sekarang sudah lebih dari 30 kan? Belum, Belum. astagfirullahalazim ya Berarti Allah. sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Terus anggarkan untuk takziah ini. Oke. Ya, jadi pernah berpikir dan alasannya itu kenapa tidak akan lebih dari umur 30 tahun karena ya siapa juga gitu orang yang ingin tetap hidup dalam situasi yang miskin kayak kayak gitu yang dimana
yang dimana kita tidak memiliki material, kita tidak memiliki kita tidak memiliki relasi yang bagus, kita pun tidak memiliki kemampuan atau keilmuan yang baik kayak gitu. Ya maksudnya tidak pintar lah kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak memiliki ketiga hal tersebut kayak gitu ya, yang dimana sebetulnya aspek material menjadi salah satu hal yang paling fundamental kayak gitu. Lantas kenapa masih harus tetap hidup kayak gitu? Menanggung kehidupan yang memalukan dengan kita tidak memiliki apa-apa kayak gitu. Ya pada akhirnya daripada menanggung hidup dalam situasi yang malu kayak gitu, apalagi mungkin ini agak perspektifnya agak patriarkis kayak gitu, apalagi saya seorang laki-laki kayak gitu ya, yang dimana pada saat ingin menjalin hubungan pastinya harus bisa providing terhadap pasangan gitu misalnya seperti itu, ya pada akhirnya nggak bisa kayak gitu. Berbeda mungkin sama perempuan gitu ya. Kalau misalkan perempuan setidaknya opsinya itu masih bisa menjadi ibu rumah tangga, tapi kalau misalkan menjadi bapak rumah tangga kayaknya agak terlalu lucon gitu. Khususnya bagi saya kayak gitu ya. Uh, jadi saya memiliki keyakinan bahwa hidup saya itu tidak akan sampai ke usia 30 tahun karena alasan pikiran untuk bunuh diri sih kayak gitu, dan semoga itu gak kejadian sih kayak gitu, dan saya pernah menyampaikan ini juga kepada teman-teman yang pada akhirnya itu dijadikan bahan bulian kayak gitu ya, memang agak bajingan gitu ya teman-teman. Tapi saya pernah memiliki keyakinan seperti itu karena apa, karena saya menganggap bahwa diri saya ini setelah apa yang saya lakukan itu tidak ada perubahan apapun yang terjadi dalam hidup saya kayak gitu, meskipun mungkin dalam perspektif orang lain itu berbeda kayak gitu, akan tetapi apa yang saya yakini itu seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kematian orang miskin itu sebetulnya bukan karena penyakit mungkin yang paling krusial itu. Apalagi khususnya hari ini kayak gitu ya. Justru ancaman kematian yang perlu diperhatikan itu adalah kematian yang asalnya itu dari hal-hal yang sifatnya mental kayak gitu, psikis. Kurang lebih seperti itu, Mas Wildan. Ya, eh, jadi ya tapi jangan bunuh diri dulu Kang Hira karena kita nanti ini akan bertahan lama. Jadi nanti bisa kalau lewat 30 tahun nanti bisa ada ini apa namanya kisah berhasil dari apa namanya bukan middle income trap berarti ya berarti zero income trap ya nanti Zero income trap. zero income trap berhasil dari keluar dari zero income trap. Tapi memang ini ya lagi-lagi ya ada persoalan yang memang sangat membelit di persoalan kemiskinan struktural ini. Ini sebelum nanti kita ke apa namanya pertanyaannya Kang Zizek Al Haidar ya. Jadi ada empat hal yang memang sangat eh, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam persoalan kemiskinan itu ada yuridis, faktor filosofis, psikologis dan sosiologis. Karena apa di faktor yuridis orang miskin itu nggak bankable, mereka nggak memiliki akses ke modal. Yang kedua, mereka tujuan hidupnya juga nggak begitu jelas. Coba kita tanya Kak Kira, tujuan hidupnya untuk apa? Butuh waktu loading lebih lama daripada orang yang memang sedari kecil itu memiliki pola asuh yang sedemikian rupa, katakanlah ya parentingnya jalan. Akan lebih Hmm. enak menjawab, oke saya punya cita-cita A, B, C, D gitu. Kang Hira kalau ditanya cita-cita apa mungkin ya saya cita-cita berangkat ke kampus bisa sampai ke kampus pulang lagi bisa sampai ke tempat tinggal saya itu sudah cita-cita yang brilian karena itu tadi persoalan filosofis nggak ada apa sih mau membahagiakan orang tua sudah tidak ada membahagiakan diri saya sendiri saya segini saja sudah bahagia jadi ya, standar filosofis itu yang berbeda terus persoalan psikologis dari kecil memang sudah tadi ya mentalnya sudah sangat inferior terus lingkungannya nggak punya support yang baik kan ini masalahnya ya Kang Hira ya jadi Yap. susah susah keluar. Nah, ini ke pertanyaan dari Kang Sisek Al Haidar bagaimana sih sebetulnya teori ekonomi kaum marginal menentang paradigma kapitalisme dalam konteks globalisasi ekonomi dan ketidaksetaraan yang semakin semakin apa ini Membesar. Hmm, mana ini kok hilang kesetaraan yang semakin membesar saat ini dan bagaimana pandangan filsuf Gira ini terhadap
ucapan salah satu capres waktu debat kemarin yang masih terngiang-ngiang yang bilang kurang lebih bahwa kita tidak akan mengecilkan yang besar, tapi kita ingin yang kecil pun kita jadikan besar. Nah, gitu. Monggo Kang Ira. Oke, sebenarnya kalau misalkan pakai teori ekonomi gitu ya, saya pun nggak terlalu banyak tahu dan juga paham soal teori ekonomi karena pun termasuk studi background saya bukan di ekonomi sebetulnya, tapi di komunikasi kayak gitu, secara akademik formal dan secara non formalnya kurang lebih saya lebih banyak belajar soal psikologi dan juga self improvement kayak gitu, dan sedikit-sedikit hal-hal yang sifatnya itu apa ya, politik mungkin bisa disebut kayak gitu, akan tapi gak terlalu dalam juga kayak gitu. Jadi untuk aspek ekonomi mungkin saya mohon maaf kayak gitu tidak bisa menjelaskan itu soal teori ekonomi, kecuali supply and demand itu doang tuh yang tahu gitu, untuk teori ekonomi. Nah, sementara kalau misalkan untuk menantang paradigma kapitalisme dalam konteks globalisasi ekonomi kayak gitu ya, untuk saat ini gitu ya, untuk realitas saat ini yang terjadi, kalau saya secara pribadi sepertinya tidak akan melakukan perlawanan, tapi melakukan pendekatannya itu untuk bagaimana caranya bisa menantang kapitalisme ini adalah dengan cara menjadi kapitalismenya juga kayak gitu. Ya mungkin ini akan disanggah sama teman-teman aktivis kayak gitu. Akan tetapi saya cukup apa ya, cukup banyak terpengaruh dengan gagasan-gagasannya Machiavelli kayak gitu, yang dimana gagasan Machiavelli itu adalah dimana kita coba keluar dari zona ketidaknyamanan menuju zona nyaman dengan cara kita menggunakan dark psychology seperti misalkan dark triad, cunning dan lain sebagainya kayak gitu. Dan pada akhirnya itu pun menjadi belief yang saya yakini untuk bagaimana caranya menentang paradigma kapitalisme ini. Dan juga kalau misalkan soal pandangan terhadap ucapan salah satu capres waktu debat kemarin yang masih terngiang yang bilang kurang lebih bahwa kita tidak akan mengecilkan yang besar, tapi kita ingin kecil pun. Pada akhirnya saya atau kami mungkin ya, kami sebagai orang yang miskin kayak gitu. Pada akhirnya kami pun tidak akan memiliki pilihan yang banyak kayak gitu untuk coba apa ya, coba mengintervensi apa yang ingin digagas oleh capres tersebut gitu, atau misalkan oleh pemerintah tersebut kayak gitu, karena pun meskipun kaum yang termarginalkan ini tuh bersuara kayak gitu, pada akhirnya suaranya pun tidak akan satu suara kayak gitu, karena ya orang yang bersuara gitu ya dari kaum marginal yang termarginalkan atau kaum yang miskin, ya pada akhirnya yang menyampaikan suaranya itu adalah orang-orang yang berkesadaran, sementara kebanyakan orang-orang yang miskin itu adalah orang-orang yang tidak sadar kayak gitu, karena mereka terlalu banyak bergelut dengan realitas kehidupan yang terjadi di sekitaran mereka kayak gitu, dan pun termasuk lingkungan sosial masyarakat khususnya untuk hari ini kayak gitu ya, tidak ada urgensi untuk orang miskin itu memikirkan perubahan ataupun perlawanan kayak gitu, karena mereka sudah, karena sepertinya gitu ya, sepertinya untuk saat ini kita tuh sudah diberikan kenyamanan yang sifatnya semu kayak gitu, yang dimana salah satunya itu adalah sosial media. Oke, kita gak perlu terlalu kaya, kita makan di warteg dengan lauk cuman telur doang pun gak masalah kayak gitu. Selama bisa Instagraman, bisa ML, dan masih bisa ngirim meme ke teman-teman kayak gitu. Dan bisa main Mobile Legend sambil membicarakan soal rankmu udah apa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Pada akhirnya kalau misalkan pandangan saya soal ya capres yang kemarin gitu bahwa kapitalisme itu akan tetap digaungkan, pada akhirnya saya speechless, tidak bisa memberikan argumentasi atau komentar apapun, pun termasuk saya pun tidak bisa menggerakkan massa karena menurut sejarah pun gitu ya,
bagaimana masa itu bisa bergerak sebetulnya kan inisiatornya itu ada di orang-orang yang memiliki resource yang cukup kayak gitu. Ya contohnya kayak misalkan revolusinya Han terhadap dinasti Qin tuh waktu di Cina kayak gitu. Itu juga kan itu karena Liu Bang itu memiliki resource yang cukup gitu dengan Xianyang dari Chu waktu itu. Lalu kemudian Oda Nobunaga pun pada akhirnya bisa menguasai Jepang waktu itu sebelum pada akhirnya dihianati oleh Akechi Mitsuhide itu. Itu karena ada bantuan dari namanya itu Takigawa Kazumasu yang dimana beliau itu merupakan salah satu orang yang kaya, pintar, dan punya resource yang cukup banyak kayak gitu yang membantu Oda Nobunaga untuk pada akhirnya bisa menginvasi dan juga bisa menguasai Jepang kala itu kayak gitu. Dan pun termasuk banyak sekali ini ya apa banyak sekali sejarah. Bahkan pun termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan juga kenapa pada akhirnya mereka bisa mendapatkan kekuasaan kekhalifahan itu karena Muawiyah juga latar belakang keluarganya itu Abu Sufyan kayak gitu salah satu orang terpandang di Mekah kemudian juga dibantu sama Amr bin As yang juga bukan orang yang termarginalkan kayak gitu ya pada akhirnya susah juga kayak gitu jadi mungkin saya pandangan saya soal capres yang bilang bahwa kapitalisme itu akan tetap digaungkan ya speechless gak tahu harus kayak gimana kayak gitu gak punya pilihan nah, lebih seperti itu Kang Zizek. Oke, sebenarnya Islam punya tawaran untuk melawan hegemoni kapitalisme dan mengentaskan orang-orang yang terpinggirkan para mustadafin ini. Ada zakat, ada wakaf. Ini yang memang menjadi ya salah dua ya dari instrumen pengentasan kemiskinan. Dari tadi Kang Hira sudah bercerita, Kang Hira ini masuk 7 dari 8 asnaf ya. Karena Amil juga ya kadang-kadang nyambi di rasisme gitu ya. Jadi memang masuk ke semua kayaknya itu sudah all in. Mu'alaf juga kadang-kadang karena kan definisi mu'alaf itu kan yang baru belajar Islam. Oh, jangan-jangan bisa jadi juga masuk itu. Masuk itu kalau misalkan definisinya kayak gitu masuk mas. Masih masuk. Jadi semua asnaf sapu bersih sama Kang Hira. Tapi ya tadi apa namanya Islam punya instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Di Islam ada kekayaan yang memang dikasih layar atas. Tidak bisa orang itu sekaya seperti apa itu dikasih layar atas. Dia ketika sudah sampai nisab harus dikeluarkan. Sudah sampai nisab harus dikeluarkan. Memang tidak ada batasan kayanya? Iya, tidak ada batas kayanya. Tapi ini itu dibuat secara sistemik oleh Islam untuk apa? Untuk mengentaskan orang-orang yang teralienasi, orang-orang yang memang terpinggirkan, orang-orang yang miskin. Jadi Islam punya uh, punya solusinya. Gitu kawan-kawan, ada pertanyaan lagi? Mungkin ini ada pertanyaan lagi nggak kawan-kawan? Boleh tanya, Oh boleh, Mbak Bu Nur atau Mbak Nur ini, monggo. Mbak Nur. Oh, iya, monggo Mbak. Em, izin menanggapi bahwasanya kan bilang kalau Islam itu punya solusi zakat dan sebagainya ya. Tapi kan dengan sistem yang ada sekarang kapitalis itu kan pasti terbentur ya Mas, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Padahal em, kaum kaum orang-orang miskin itu kan sebenarnya harus dalam pengayoman negara. Sedangkan negara kita tahu kayak gini. Dan udah kayak tangan besi ya sekarang. Nah, itu gimana? Dan Mas Sira sendiri pun apa ada apa pernah mengharapkan sistem yang ada dengan pemerintahan Indonesia sekarang ini bisa menolong orang-orang yang miskin? Kayak gitu. Terima kasih. Ya, balik kasih eh, Mbak Nur. Monggo Kang Hira untuk bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan berbicara soal berharap, apakah pernah berharap untuk bagaimana caranya saya bisa diakomodir gitu ya sama negara? Sebetulnya punya harapan kayak gitu, tapi kecil kayak gitu. Karena pada akhirnya setelah saya coba belajar sana sini, khususnya soal realita kehidupan yang dipadukan dengan hal-hal yang sifatnya psikologi, pada akhirnya kita pun tidak bisa mengharapkan perubahan diri kita
itu keadaan diri kita itu akan dirubah oleh orang lain. Dari apa yang saya pelajari itu tuh merupakan suatu hal yang mustahil. Apabila kita ingin melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri, maka kita yang harus melakukannya. Pada akhirnya ya harapan saya pun kecil kayak gitu untuk bagaimana untuk negara itu bisa mengakomodir gitu. Meskipun di dalam konstitusi itu disebutkan kan bahwa uh, kaum miskin itu dipelihara oleh negara. Tapi sampai saat ini pun saya tidak dipelihara oleh negara kayak gitu. Tunggakan masih 25 juta lebih, tunggakan UKT, terus kemudian juga beasiswa hanya dapat 2 kali, itu pun dibantu sama orang lain. Saya mendaftarkan diri, meskipun sudah pakai SKTM, gak pernah di ACC itu. Daftar beasiswa aja kayak gitu. Mungkin anggapannya saya orang kaya, tapi itu pun karena bantuan oleh teman-teman yang lain kayak gitu, jalur belakang. Ya, saya rasa kalau misalnya berbicara soal harapan, kecil sih. Bahkan kecil lebih ke nggak ada harapan sama sekali. Konteks negara. Mangga, Mas Pani mungkin. Ya, ya memang itu tadi ya, akan selalu ada harapan ya Kang Hira. Walaupun kecil tapi kan harus tetap melihara harapan itu. Agak ironi memang ya di Indonesia ini kita hidup di negara yang konon katanya gemah limpah loh jinawi, toto titi tentrem. Tapi ya keadaannya memang ya tidak seberuntung seperti tongkat kayu yang kalau ditanam jadi tanaman. Kalau tadi ditanya apa kalau ketika Islam punya solusi, tapi dengan keadaan negara yang seperti ini seperti apa? Sebetulnya secara teknis itu sudah pemerintah tidak sezolim itu juga. Jadi apa namanya? Ini biasanya kalau yang nyebut pemerintah zolim ini saya sudah tahu apa namanya preferensi presidennya siapa gitu. Kayaknya kita satu preferensi. Tapi bukan berarti apa namanya? Ini kan undang-undang zakat itu bukan lahir di pemerintahnya Jokowi ya. Lahir di apa namanya sebelumnya di pemerintahannya SBY. Ya SBY dari zaman Pak Harto terus ada revisi di zaman SBY. Tapi secara sistemik sebenarnya sudah jalan. Ada Basnas, ada LAS dan sebagainya. Potensi zakat walaupun belum maksimal baru 5%, tapi ada peningkatan hampir 100% daripada penghimpunan tahun lalu. Ini luar biasa. Banyak yang terbantu banyak. Walaupun belum maksimal iya, banyak kekurangan di sana sini iya. Tapi kalau ketika ya kaidahnya jelas, ketika belum baik semua maka jangan ditinggalkan. Jadi kalau mau ditinggalkan kan malah jadi tidak ada solusinya gitu. Karena saya juga tidak akan menawarkan solusi solusinya adalah Islamic State gitu. Tidak. Islam menjadi suatu solusi secara sistemik yang memang dia bisa menjawab secara sistemik. Tapi juga tidak menjadi satu sistem ketatanegaraan, tapi ini dalam persoalan sistem finance, dalam persoalan sistem ekonomi. Apakah banyak yang terbantu? Iya banyak. Kalau semua belum terbantu, iya karena lagi-lagi tidak semua memiliki aksesibilitas ke sana. Coba Mbak Nur bisa tanya ke Kang Hira, di usia berapa Kang Hira tahu kalau ada panti asuhan? Bahkan Tahun Kang Hira 2017. 2017. Jadi di ya usia yang sudah sangat dewasa baru tahu oh, ternyata ada tuh apa namanya tempat tinggal namanya panti asuhan. Kalau tahu ada panti asuhan dari kecil mungkin akan tinggal di panti asuhan. Lagi-lagi ini persoalan aksesibilitas. Tidak semua memiliki aksesibilitas yang sama terhadap suatu hal. Ini memang kendala. Maka dari itu kami di Institute of Islamic Economic Studies ini lahir untuk apa? Salah satunya adalah untuk melahirkan Police Brief, memberikan guidance kebijakan, guidance of police pada pemerintah, memberikan saran, masukan kepada pemerintah, juga memberi apa namanya guidance kepada swasta untuk sama-sama bergandengan tangan untuk mengentaskan persoalan ini gitu. Kami paham betul memang banyak kekurangan di kanan kiri. Pemerintah juga tidak baik 100%, tapi juga pemerintah tidak jahat 100%. Bahkan kalau apa namanya Mbak Nur bisa cek Presiden Jokowi ini salah satu dari mungkin dari presiden-presiden sebelumnya yang memang memiliki concern luar biasa dalam apa namanya persoalan ekonomi Islam. Akhirnya Bank Syariah Indonesia, terus apalagi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memang memiliki concern luar biasa ke persoalan ekonomi Islam. Jadi ya sebenarnya pemerintah tidak seburuk itu juga gitu. Walaupun iya belum baik, tapi pemerintah tidak seburuk itu juga.
Maka apa solusinya? Ya, solusinya salah satunya adalah dengan kami melahirkan diskusi-diskusi ini. Kenapa diskusi ini kami adakan? Salah satunya adalah kami ingin mentabulasi apa sebenarnya problem-problem yang memang akan kami menjadikan sebagai pokok isu garapan kami ke periode-periode yang akan datang. Karena pada prinsipnya ekonomi adalah bagaimana bisa mensejahterakan orang lain kan itu. Kami tidak memiliki preferensi politik akan ke kanan kiri, kami tidak terlalu memikirkan itu. Preferensi kami adalah preferensi bagaimana bisa maslahat untuk semuanya. Itu Mbak Nur. Monggo Mbak Nur ada sanggahan atau jawaban lanjutan. Udah malam. Oh, sudah Makasih. sudah malam. Memang Mbak, ini memang mulainya malam. Nanti mungkin akan ada beberapa pertemuan yang akan kita mulai pada subuh karena Mbak Nur barusan mulai katanya sudah malam. Nanti akan ada pertemuan yang kita mulai pada subuh. Mbak Nur nanti harus ikut karena itu kita mulai pada subuh. Oke Mbak Nur. Oke silakan Kang. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kayaknya sudah tidak ada. Monggo Kang Wahyu, Kang Hira untuk bisa memberikan closing statement, mahfudzot terakhir atau kata-kata hari ini lah. Oke, baik. Oke, untuk kata-kata terakhir mungkin sebetulnya Jangan kata-kata terakhir. Kalau kondisi. kata-kata terakhir itu asyhadu Allah. Ya, kata-kata penutup konklusi lah ya. Iya. Oke, oke. Jadi sebetulnya khususnya gitu ya untuk orang-orang yang kemiskinannya itu bentuknya seperti ini gitu ya, asnaf semuanya disapu bersih, udah gitu ditambah yatim dan juga kondisi lingkungan yang tidak memadai, aspek moral material juga gak memadai kayak gitu. Pada akhirnya kita pun kesulitan kayak gitu. Pun termasuk ditambah tanpa adanya figur orang tua, pada akhirnya kita pun tidak memiliki role model untuk bagaimana caranya kita mengikuti, bagaimana caranya kita melakukan sesuatu itu ada guidance-nya kayak gitu. Sampai pada akhirnya saya pun menemukan satu titik bahwa ternyata Islam itu emang se-care itu ya bahkan sama orang-orang yang termarginalkan kayak gitu. Bahkan Rasul kita saja itu dibentuknya pun dari keadaan yatim yang dimana psikisnya pun sama-sama gak beres kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman coba baca kayak gitu, ada satu cerita di mana Nabi itu pernah kepikiran untuk bunuh diri, melemparkan dirinya itu dari tebing kayak gitu, yang dimana dalam setelah saya mengkaji sirah nabawiyahnya uh, Imam At-Tabari sama Ibnu, Ibnu siapa ya aku lupa lagi kayak gitu, itu merupakan penulis biografi Rasul pertama, sirah nabawiyah pertama kayak gitu, dua imam tersebut, yang dimana pada saat saya membaca tersebut saya pun bisa memiliki keyakinan bahwa bagi kami orang-orang yang seperti ini kayak gitu ya, asnaf sepuh bersih dan juga yatim tanpa adanya figur ayah, setidaknya kami Islam itu bisa memberikan satu role model yaitu Rasulullah untuk dijadikan panutan, yang dimana bahkan untuk orang yang keadaannya menyedihkan ini saja itu masih bisa dijadikan role model, apalagi kalau misalkan untuk orang-orang yang lebih keadaannya itu dari orang-orang yang termarginalkan atau orang yang miskin kayak gitu. Ya dengan kata lain pada akhirnya terlepas dari keadaan kita seperti apa, pada akhirnya jawaban yang paling konkret itu ternyata selalu ada di Islam kayak gitu. Jadi saya pikir bukan suatu hal yang berlebihan bahwa ketika ada orang-orang yang berbicara pada saat kita ingin menggali sesuatu, mencari tahu tentang sesuatu, ya kembali lagi kepada Al-Quran. Kenapa? Karena itu merupakan sumber yang benar-benar sangat benar kayak gitu. Melalui perantaranya Nabi Muhammad SAW. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Kang Hila, Kang Hira, jazakumullah khairan katsiran. Matur nuwun nuwun sangat terima kasih Kang Hira sudah memberikan insight baru kepada kami bahwa ya kita harus tetap semangat, harus tetap struggle karena di bulan suci Ramadan ini kita harus sama-sama belajar sebagai seorang yang mukmin agar naik level menjadi seorang yang mutakin. Kita harus kuat untuk menjalankan saum sahrir Ramadan yang ya kurang lebih cuma 13 jam. Kang Hira, Kang Wildan tadi bercerita 2-3 hari nggak makan ini luar biasa. Apa namanya luar biasa keren itu.
Semoga Kang Hira dan kita semua yang memang saya yakin masih ada di financial under pressure ya, di tekanan ekonomi sedemikian rupa, jadi di zero income trap dengan pemasukan yang nol ini, kita bisa naik kelas dan bisa menjadi orang yang memang ya setidaknya kita sama seperti Utsman bin Affan gitu ya, jadi sama kayaknya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan besok. Kita lihat siapa yang akan mengisi besok hari. Nah, ini kalau untuk besok itu kejutan. Kejutan. Nanti kita akan share seperti biasa besok siang di grup WhatsApp. Jangan lupa like and subscribe di YouTube channel icons.institute. Terima kasih teman-teman. Oh ya, sama jangan lupa follow Instagram Icons di icons.institute di Instagram. Terima kasih, saya tutup. Nasrunallah Fatul Qorib, wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Paniar. Sukses selalu.